Bayangkan, seorang wanita muda dengan tubuh lemah terikat erat di dalam kandang ayam yang gelap dan penuh lumpur. Wajahnya lebam, rambutnya kusut bercampur debu dan darah. Ia menangis terisak, namun tak ada satupun yang menolong. Di sekelilingnya, ratusan ayam bergerak gelisah, mengais tanah, mengelilinginya dengan mata yang tajam seperti membawa kemarahan tak terbendung. Dan tak jauh dari sana seorang pria tua, yang selama ini disanjung sebagai sosok mulia, kini terbaring tak berdaya. Tubuhnya penuh luka cabikan dari ayam-ayam peliharaannya sendiri. Tubuh yang dulu ditegakkan di atas mimbar kini tersungkur di lumpur kehinaan. Semua bermula dari satu dosa tersembunyi yang akhirnya dibongkar oleh takdir. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Rani masih ingat hari pertamanya menginjakan kaki ke rumah besar Pak Haji Marzuki. Rumah itu berdiri megah di tengah desa, dikelilingi pagar tembok tinggi dan suara kokok ayam dari belakang rumah yang tak pernah berhenti. Warga sering menyebut rumah itu sebagai rumah penuh berkah. Siapa yang tidak kenal Pak Haji Marzuki? Sosok yang selalu tampil di barisan depan saat khutbah Jumat, yang petuahnya didengar, bahkan terkadang lebih dari kepala desa sendiri. Rani adalah gadis sederhana dari desa sebelah. Ia dinikahkan dengan Fauzi, anak sulung Pak Haji, seorang pemuda pendiam yang kini merantau ke kota demi pekerjaan. Sejak awal, Rani sudah mempersiapkan hati untuk menjadi istri yang patuh dan menantu yang berbakti. Ia tinggal di rumah mertuanya, hanya bersama Pak Haji dan istrinya, Bu Salmah, yang lebih banyak diam dan tunduk pada sang suami. Hari-hari pertama terasa biasa. Rani membantu memasak, membersihkan rumah, dan sesekali ikut ke pasar menjual daging ayam dari peternakan di belakang rumah. Tapi ada satu hal yang selalu mengusik pikirannya. Bau amis yang berbeda dari daging yang dibawa, warna daging yang pucat, dan kondisi ayam-ayam yang tampak sakit sebelum menghilang keesokan harinya. Suatu sore, saat Pak Haji meminta Rani membantu memotong ayam, ia tanpa sengaja menyaksikan seekor ayam mati di pojok kandang, dipenuhi lalat dan belum sempat dikubur. Tapi anehnya, ayam itu justru dibawa masuk ke dalam dapur dan dicincang seperti biasa. "Pak, ayam itu kan sudah mati, bukan disembelih?" tanya Rani pelan. Suaranya gemetar. Pak Haji hanya menatapnya tajam, lalu berkata dengan nada dingin, "Jangan banyak tanya. Kamu cukup bantu jual, bukan urusanmu menilai." Hati Rani langsung bergetar. Malam itu ia tak bisa tidur. Ingatannya dipenuhi wajah-wajah orang di pasar yang membeli daging dari tangannya. Hatinya hancur membayangkan mereka menyantap sesuatu yang haram, tanpa tahu sumbernya. Keesokan harinya, Rani memberanikan diri menolak perintah Pak Haji. "Maaf Pak, saya tidak bisa ikut jualan lagi. Saya takut ini dosa." Sekelebat mata Pak Haji berubah gelap. Bibirnya mengepal. "Kamu mulai melawannya? Dasar perempuan tak tahu diuntung," bentaknya. Seketika tangan Pak Haji menyambar rambut Rani. Ia menariknya kasar, menyeretnya keluar rumah, melewati lorong belakang yang sempit dan becek. Rani menjerit, memohon, meronta, tapi tak dihiraukan. Ia dihempaskan ke dalam kandang ayam, diikat pakai tali rafia tua dan dikunci dari luar. "Biar kau tahu rasa. Jangan sok suci di rumah orang," teriak Pak Haji sebelum pergi meninggalkannya di sana. Kegelapan perlahan menyelimuti. Hanya cahaya lampu peternakan yang temaram, memantulkan bayangan tubuh Rani yang terikat lemah. Suara ayam yang awalnya biasa, kini terdengar seperti ancaman yang mendekat. Dan malam itu, langit desa tampak lebih gelap dari biasanya. Udara malam makin menusuk tulang. Rani masih terikat di sudut kandang. Tubuhnya kotor berbalur lumpur dan darah dari luka-luka bekas seretan kasar tadi. Ayam-ayam di sekitarnya tak berhenti mondar-mandir, mengais tanah, mengepakkan sayap, dan mengeluarkan suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri.
Suasana kandang malam itu berbeda. Aneh. Mengerikan. Ada sesuatu yang tidak wajar. Rani menggigil. Bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ayam-ayam itu seolah tak lagi seperti hewan biasa. Mata-mata kecil mereka memandang tajam ke arahnya. Suara paruh yang mematuk-matuk kayu kandang seperti suara genderang kemarahan. "Ya Allah, lindungi aku," bisik Rani lemah. Air matanya jatuh bercampur kotoran tanah. Tubuhnya lemas. Ia ingin menjerit, ingin memohon ampun kepada siapapun yang lewat, tapi di desa itu, malam cepat sekali sunyi. Tak ada satupun warga yang curiga. Rumah Pak Haji begitu tertutup. Dindingnya tinggi, dan kandangnya jauh dari keramaian. Tidak ada yang tahu seorang menantu sedang dikurung secara kejam oleh sosok yang mereka agungkan. Di dalam rumah, Pak Haji duduk tenang sambil menyeruput teh, seolah tidak terjadi apa-apa. Bu Salma hanya duduk diam di pojok ruang, matanya sembab, tapi tak berani berkata sepatah pun. Ia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang suaminya. Sejak muda hingga kini menua, mulutnya terkunci oleh ketakutan. Perempuan itu harus diajar. "Jangan sok bersih di depan orang tua," gumam Pak Haji lirih. Namun, saat malam semakin larut, suara-suara dari kandang terdengar semakin aneh. Bukan hanya suara ayam, tapi seperti gemuruh. Gemuruh kecil, seperti ribuan cakar mencabik tanah secara bersamaan. Sesekali terdengar suara ayam menjerit. Bukan suara biasa, tapi lebih mirip suara panik dan amukan. Rani menahan napas. Beberapa ayam mulai mendekat. Mereka mematuki tali di pergelangan tangannya, bukan untuk membantu, tapi seolah tertarik pada bau darah. Satu ekor naik ke punggungnya, mencakar dengan kakinya yang keras. Rani menjerit pelan, tak kuat menahan sakit, tapi jeritannya tenggelam di dalam malam yang senyap. Tiba-tiba, seekor ayam jago besar mendekat dari ujung kandang. Matanya merah menyala, tubuhnya lebih besar dari yang lain. Ia memekik keras, mengepakkan sayapnya, membuat ayam-ayam lain terdiam sejenak. Seakan memberi komando. Dan di saat itulah, dari balik kandang, Pak Haji datang. Entah untuk memastikan Rani masih hidup, atau sekadar ingin melihat penderitaannya. Ia membawa senter dan membuka sebagian pintu kandang. Namun sesuatu terjadi. Ayam-ayam yang tadinya hanya berisik, tiba-tiba mengamuk. Dengan kecepatan luar biasa, mereka menyerbu ke arah Pak Haji. Puluhan, ratusan ayam, seolah kehilangan kendali, melompat, mematuk, mencakar tubuhnya dengan keganasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Senter yang dipegang Pak Haji terjatuh, menyorot wajahnya yang mulai berdarah, diserbu tanpa ampun. "Aar gerg!" teriak Pak Haji, suaranya menggema memecah malam. Rani hanya bisa menatap dengan mata membelalak. Tubuhnya masih terikat, tapi ia bisa melihat jelas apa yang terjadi. Darah muncrat kemana-mana. Pak Haji berusaha menutup wajahnya, tapi ayam-ayam itu terus menyerang, mencabik kulit, mencakar matanya, menggigiti tangannya sampai sobek. Semuanya berlangsung begitu cepat dan brutal. Di dalam rumah, Bu Salmah akhirnya menjerit. Ia keluar dan melihat suaminya terguling di tanah. Tubuhnya nyaris tidak bisa dikenali. Dengan panik, ia berlari keluar rumah, berteriak meminta tolong ke arah tetangga. "Ada yang tolong. Pak Haji. Pak Haji diserang ayam. Tolong." Warga mulai berdatangan. Beberapa membawa senter, ada yang membawa kayu, ada pula yang hanya berdiri terpaku melihat pemandangan mengerikan itu. Darah, bulu ayam, jeritan, semuanya bercampur menjadi satu dalam malam yang penuh teror. Dan di pojok kandang, warga melihat sosok Rani. Terikat, kotor, penuh luka. Tapi matanya tidak lagi menangis. Matanya menyimpan luka yang terlalu dalam, luka yang tak akan pernah bisa sembuh. Suara ribut dari belakang rumah Pak Haji membuat seisi kampung terguncang malam itu. Warga berlarian sambil membawa obor dan senter. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Pak Haji Marzuki,
sosok yang selama ini mereka hormati, diserang oleh ayam-ayamnya sendiri. Beberapa ibu menjerit histeris ketika melihat pemandangan itu. Di tanah becek yang bercampur darah, tubuh Pak Haji terkapar, berlumur luka, wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Ayam-ayam masih beterbangan, bulu-bulu menempel di darah yang menggenang. Aroma amis menyengat menusuk hidung, membuat siapapun yang datang menutup mulut dengan tangan. "Ya Allah, apa yang terjadi ini?" seru seorang warga dengan suara bergetar. "Cepat bawa air. Tolong hentikan ayam-ayam itu," teriak yang lain. Beberapa lelaki mencoba menghalau ayam-ayam yang masih menyerang, memukul dengan kayu dan karung. Satu demi satu ayam berlari kabur, tapi sebagian masih mengepakkan sayap di sekitar tubuh Pak Haji seakan enggan pergi. Seolah-olah mereka masih belum puas menuntaskan amarah yang lama disimpan. Di sisi kandang, warga menemukan sosok Rani, terikat dengan tali rafia, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya lebam dan kotor. Matanya kosong. Ia tak bersuara, hanya menatap kosong ke arah mertuanya yang kini tak lagi gagah. Beberapa warga perempuan segera membantunya, memotong tali pengikat dan menyelimuti tubuhnya dengan kain seadanya. "Ya Allah, Rani, siapa yang melakukan ini?" tanya seorang ibu dengan penuh iba. Rani menggigit bibir, menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia ingin berbicara, tapi suaranya serak dan tenggorokannya kering. "Pak Haji," ucapnya terbata, nyaris tak terdengar. Suasana berubah hening. Semua mata menatap ke arah Pak Haji yang kini tergeletak tak sadarkan diri. Warga saling berpandangan, sebagian masih tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bu Salmah menangis terseduh di tanah. Ia berusaha mendekati suaminya, tapi kakinya lemas. "Ampun, ampun, Pak, astagfirullah, astagfirullah," katanya berulang-ulang, suaranya seperti orang yang kehilangan akal. Tak lama kemudian, beberapa warga memanggil mobil pikap untuk membawa Pak Haji ke rumah sakit terdekat. Tubuhnya ditutupi kain sarung karena terlalu banyak luka terbuka. Sementara itu, Rani dibawa ke rumah kepala dusun untuk menenangkan diri. Pagi menjelang. Matahari belum tinggi, tapi kabar tentang kejadian itu sudah menyebar ke seluruh desa. Warga berbisik di pinggir jalan, di warung kopi, bahkan di depan masjid. Katanya ayamnya sendiri yang menyerang. Rani diikat di kandang. "Loh," disiksa katanya. "Ya Allah, selama ini kita kira beliau orang suci." Masjid yang biasanya ramai dengan jamaah pagi itu menjadi sunyi. Tak ada yang berani menyebut nama Pak Haji dengan hormat lagi. Suara adzan subuh yang biasanya lembut, kini terasa berat dan menyesakkan dada. Di rumah kepala dusun, Rani duduk diam di kursi bambu, tubuhnya masih gemetar. Kepala dusun menatapnya dengan iba. "Rani, nak, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Rani menarik napas panjang, suaranya lirih, penuh trauma. "Saya disuruh jual daging ayam, Pak, tapi ayam-ayam itu bukan ayam yang disembelih. Mereka ayam mati, ayam sakit. Saya takut berdosa, saya menolak. Lalu beliau marah, menjambak saya, menyeret saya ke kandang." Kepala dusun menatap kaget. Tangannya mengepal kuat di atas meja. Beberapa warga yang mendengarkan dari luar langsung terperanjat. "Ya Allah, jadi selama ini, daging yang dijual di pasar itu?" Rani mengangguk pelan, menundukkan kepala sambil menahan isak. "Semua orang di pasar membeli dari saya, mereka tidak tahu, saya tidak tahu, sampai akhirnya saya lihat sendiri ayam-ayam itu mati tanpa disembelih." Seseorang dari luar berteriak, "Pak Haji tidak sadar, Pak." Tapi dokter bilang matanya buta dan kakinya lumpuh. Semua yang mendengar terdiam. Suasana seolah berhenti sejenak. Bahkan angin pun terasa berhenti berhembus. Kepala dusun menunduk dalam. Inilah balasan dari kezaliman. Tak ada yang bisa sembunyi dari keadilan Allah. Rani menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Ia tidak merasa lega, hanya hancur. Karena meski kebenaran terbongkar, luka di hatinya terlalu dalam. Ia kehilangan rasa percaya terhadap orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Di luar rumah, warga berdiri dalam bisu panjang,
menatap arah peternakan yang kini dijaga garis bambu oleh para lelaki. Aroma amis masih tercium di udara, seakan menjadi pengingat bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, walau harus melalui darah dan air mata. Pagi itu, pasar desa yang biasanya ramai oleh tawa dan tawar-menawar, berubah sunyi. Para pedagang membicarakan satu hal yang sama, kejadian semalam di rumah Pak Haji Marzuki. Pedagang daging di Los Tengah tampak resah. Warga-warga yang datang hanya berdiri melihat, tak ada yang berani membeli. Di pojok pasar, Mak Jum, penjual sayur, menatap warung daging yang biasanya dikelola oleh Rani dengan mata penuh curiga. "Berarti selama ini kita makan daging bangkai," bisik seorang ibu sambil memegangi keranjang belanja. "Ya Allah, anak saya sering beli di situ," sahut yang lain. Berita itu menyebar secepat angin. Dari bibir ke bibir, rahasia kelam bisnis Pak Haji terbuka seluruhnya. Ada yang bilang, ayam-ayam itu mati karena wabah tapi tetap dipotong dan dijual. Ada pula yang mengaku pernah mencium bau anyir tak biasa dari dagingnya, tapi tak pernah berani bicara karena segan terhadap Pak Haji yang mereka anggap ulama suci. Sementara itu, di rumah kepala dusun, Rani masih duduk dalam keheningan. Tubuhnya bersandar di kursi kayu dengan wajah pucat dan pandangan kosong. Meski sudah diberi pakaian ganti dan makanan hangat, ia belum sanggup bicara banyak. Kepala dusun, yang ditemani dua tokoh masyarakat lainnya, mulai mencatat semua pengakuan Rani dengan teliti. Mereka tahu, perkara ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut kesehatan warga satu desa, dan kehormatan agama yang selama ini dijadikan tameng oleh Pak Haji. "Rani, kamu ingat kapan pertama kali diberi tugas menjual daging ayam itu?" tanya kepala dusun hati-hati. Rani mengangguk pelan. "Sejak suami saya pergi merantau," katanya, "supaya saya tidak menganggur, bisa bantu keluarga." "Lalu kapan kamu mulai curiga?" Rani menelan ludah. "Beberapa kali saya lihat ayam yang mati mendadak. Besoknya sudah jadi daging." Saya tanya, tapi dijawab dengan marah, "Saya takut, Pak." Tokoh agama setempat, Ustadz Fikri, yang ikut hadir, menggenggam tasbihnya dengan gemetar. "Ini bukan hanya dosa besar, ini fitnah terhadap agama," ucapnya dengan suara berat. "Menjual bangkai dan mengatasnamakan usaha halal ini penghinaan terhadap syariat Allah." Di saat yang sama, Bu Salmah, istri Pak Haji, didatangi oleh beberapa ibu-ibu kampung. Mereka tak datang untuk menjatuhkan, tapi ingin tahu kebenaran yang sebenarnya. Namun Bu Salmah hanya menangis, menunduk, dan terus berkata, Saya nggak tahu harus bagaimana, semua perintahnya saya turuti, saya takut menentang." Ia mengakui selama ini hanya diam karena sudah terbiasa dibungkam. Bahkan saat melihat Rani dijambak dan diseret ke kandang, ia hanya bisa mematung, membeku dalam ketakutan. Warga mulai menghubungkan satu persatu potongan kejadian masa lalu. Beberapa anak pernah sakit perut setelah makan daging dari pasar. Ada yang kehilangan ayam peliharaan dekat kandang Pak Haji. Semuanya seperti kabut yang kini mulai tersibak. Di antara kerumunan, ada sosok lelaki muda yang berdiri membatu. Ia baru saja turun dari mobil travel. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia adalah Fauzi, suami Rani. Ia baru mendengar kabar pagi itu dari pesan warga. Ia berlari sepanjang jalan menuju rumah kepala dusun, lalu membuka pintu tanpa basa-basi. "Rani?" Suaranya tercekat saat melihat istrinya duduk penuh luka. Rani menatapnya perlahan. Air matanya mengalir begitu saja. Tanpa kata, Fauzi memeluknya, memeluk seluruh luka dan air mata yang selama ini ditahan dalam diam. Kepala dusun dan para warga menundukkan kepala. Tak ada yang tega memandang mereka terlalu lama. Pemandangan itu adalah puncak dari kejahatan yang tersimpan di balik tembok rumah besar milik orang yang selama ini diagungkan. Pak Haji masih dirawat di rumah sakit dengan kondisi kritis. Dokter menyatakan ia mengalami kebutaan permanen dan kelumpuhan akibat trauma fisik berat. Tapi yang paling parah bukan itu, melainkan hancurnya nama baik yang selama ini ia bangun dengan kepalsuan. Malam harinya, setelah semua orang pulang, Rani menatap langit dari teras rumah kepala dusun. "Apakah luka ini akan sembuh?"
tanyanya dalam hati. Tapi malam hanya diam. Dan di kejauhan, suara ayam terdengar lirih, seakan menyisakan bisikan dari azab yang belum selesai. Di ruang isolasi rumah sakit daerah, Pak Haji Marzuki terbaring kaku. Tubuhnya tidak lagi bisa digerakkan. Matanya buta total, hanya putih pucat yang tersisa. Tangannya lemas, tak mampu lagi menggenggam tasbih yang dulu selalu ia putar di depan banyak orang. Kini semua kesombongan itu runtuh, terkubur dalam sunyi. Ia sadar, ia bisa mendengar, tapi tak bisa berbicara. Bu Salmah duduk di sampingnya dengan mata bengkak. Ia memegang tangan suaminya yang dingin dan mulai bergetar. "Pak, lihatlah akibat perbuatan kita. Allah tidak tidur." Pak Haji hanya mengerang lirih. Tak ada kekuatan untuk membalas. Kepalanya sedikit bergetar, seperti menyesali, tapi semuanya sudah terlambat. Seorang ustadz datang menjenguk. Ia adalah sahabat lama yang dulu selalu mengingatkan Pak Haji untuk jujur dalam berdagang, namun selalu ditepis dengan senyuman palsu. "Marzuki," ucapnya pelan sambil duduk di samping ranjang. "Allah memberimu waktu untuk bertaubat, bukan untuk memperkuat topeng." Pak Haji menangis. Air matanya menetes perlahan dari sudut matanya yang kosong. Ia ingin bicara. Ia ingin minta maaf. Tapi lidahnya keluh. Tubuhnya hancur. Dan seluruh desanya kini tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, di rumah kepala dusun, Rani mulai pulih secara fisik. Tapi luka batin jauh lebih sulit sembuh. Ia tak banyak bicara, meski suaminya, Fauzi, tak pernah lelah menemaninya, memeluknya, menyuapinya, memijit tangan dan kakinya dengan sabar. Fauzi merasa hancur. Ia tak pernah menyangka, orang yang selama ini ia banggakan dan jadikan teladan, sang ayah yang selama ini tampak begitu berwibawa, adalah sosok kejam yang telah menyiksa istri yang sangat ia cintai. "Maafkan aku, Rani, aku tinggalin kamu di rumah itu, aku kira beliau akan menjagamu," ucapnya lirih. Rani hanya menggeleng. "Bukan salahmu, Bang. Aku juga yang terlalu percaya." Desa kini tak lagi memuliakan nama Pak Haji. Sebaliknya, orang-orang justru merasa tertipu, dikhianati oleh sosok yang mereka agungkan sebagai panutan. Masjid yang dulu dipenuhi jamaah, kini hanya berisi beberapa barisan. Banyak yang mulai mempertanyakan setiap ajaran yang pernah keluar dari mulut Pak Haji. Sebagian warga datang ke rumah kepala dusun untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Rani dan Fauzi. "Kami mohon maaf, selama ini kami kira kamu menantu yang keras kepala. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami hanya lihat tampilan luar." Rani hanya menunduk. Ia tidak menyimpan dendam. Tapi luka dalam hatinya mengajarkan satu hal. Kadang, orang yang paling keras suaranya di depan umum, menyimpan kejahatan paling sunyi di balik pintu rumahnya sendiri. Sementara itu, kondisi Pak Haji semakin menurun. Dokter menyatakan, kerusakan organ mulai menjalar akibat infeksi dari luka-luka parah bekas serangan ayam. Meski diberikan perawatan intensif, tubuhnya menolak pulih. Ia hanya bisa meringis, menitikkan air mata, dan menunggu waktu. Di suatu malam yang tenang, Bu Salmah berdiri di balik jendela rumah sakit. Tangannya menempel di kaca. Matanya menatap bintang-bintang yang jauh. "Ya Allah, andai waktu bisa diputar, andai aku berani membela menantuku, andai aku tak tutup mata demi menjaga aib suami." Tapi semua hanya tinggal penyesalan. Dan ketika azab sudah datang, tak ada lisan yang mampu melawan. Di malam itu juga, warga desa mengadakan pengajian khusus. Bukan untuk mendoakan Pak Haji, tapi untuk memohon ampun kepada Allah karena telah terlalu mudah percaya pada kemasan agama tanpa melihat akhlak sesungguhnya. Rani dan Fauzi hanya duduk di sudut ruangan pengajian, saling genggam tangan, saling menguatkan. Mereka tahu perjalanan ini masih panjang. Tapi mereka juga tahu, Allah sudah menunjukkan kebenaran, meski harus dibayar mahal dengan luka dan derita. Pagi itu, langit tampak mendung. Angin berembus pelan membawa bau tanah basah yang belum sepenuhnya kering dari hujan semalam. Di dalam rumah kepala dusun,
Rani duduk termenung di depan cermin kayu tua. Wajahnya masih menunjukkan bekas luka dan lebam yang belum sepenuhnya hilang. Tapi yang paling sulit dihapus adalah luka yang tak terlihat. Luka di dalam hati. Fauzi datang membawa semangkuk air hangat dan kain. Ia duduk perlahan, membasuh tangan istrinya dengan lembut. Sudah saatnya kita pulang, Ran. Kita nggak bisa selamanya di sini, bisiknya. Rani menatap wajah suaminya. Mata Fauzi menyimpan kelelahan yang mendalam, tapi juga ketulusan yang tak pernah pudar. Ia mengangguk pelan. Kepala dusun dan beberapa tokoh masyarakat datang mengantar mereka. Sebagian warga berkumpul di depan rumah, mengiringi kepergian Rani dan Fauzi dengan tatapan penuh rasa bersalah dan simpati. Rani, kami tak bisa menghapus luka itu, tapi kami ingin kau tahu kau perempuan yang sangat kuat, ucap salah satu ibu. Rani tersenyum samar. Saya hanya ingin hidup tenang, Bu. Saya sudah terlalu lama memendam semuanya sendirian. Saat mobil Fauzi melaju perlahan meninggalkan desa, Rani menoleh ke belakang. Matanya tertuju ke arah rumah besar Pak Haji yang kini sunyi dan ditutup rapat. Tak ada suara ayam, tak ada suara adzan, tak ada aktivitas. Hanya rumah kosong yang menyimpan begitu banyak dosa dan penderitaan. Di dalam rumah sakit, kondisi Pak Haji terus memburuk. Luka-luka di tubuhnya mulai menghitam, dan dokter menyatakan terjadi penyebaran infeksi yang cepat. Bu Salmah duduk di samping ranjang, menggenggam tangan suaminya yang dingin. Pak, Rani sudah pergi. Bersama Fauzi, mereka tidak mau menuntut secara hukum, mereka cuma ingin pergi dan memulai hidup baru. Pak Haji tak bisa menjawab. Tubuhnya terlalu lemah untuk sekadar menggerakkan bibir. Tapi air matanya menetes perlahan. Dalam diamnya, mungkin Pak Haji sedang mengingat satu persatu dosa yang ia lakukan. Setiap ayam sakit yang ia jual sebagai daging halal. Setiap kali ia menarik rambut Rani dan menyumpahinya dengan kata-kata kasar. Setiap kali ia memakai jubah panjang dan sorban untuk menutupi kerakusan dan keangkuhannya. Tapi kini semua sudah terbuka. Semua topengnya telah dilepas oleh takdir. Di kota baru, Rani dan Fauzi memulai hidup dari nol. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana. Fauzi mulai bekerja sebagai teknisi servis elektronik, sementara Rani mencoba menjahit dari rumah. Meski hidup mereka jauh dari kemewahan, tapi ketenangan itu hadir di setiap sudut rumah kecil mereka. Setiap pagi, Rani menyiram bunga yang ia tanam di halaman kecil depan rumah. Ia percaya, dari luka bisa tumbuh harapan. Dari tanah yang pernah becek oleh air mata, bisa tumbuh sesuatu yang indah jika disirami dengan doa dan kesabaran. Namun trauma tak hilang begitu saja. Setiap kali mendengar suara ayam, tubuh Rani gemetar. Kadang di malam hari ia terbangun dari mimpi buruk, masih melihat dirinya terikat di kandang dengan ayam-ayam mengelilinginya. Fauzi selalu memeluknya, menenangkan, membisikkan, "Aku di sini. Rani, kamu sudah jauh dari sana. Sekarang kamu aman." Di sisi lain, warga desa mulai melakukan banyak perubahan. Peternakan ayam milik Pak Haji ditutup permanen. Masjid diperbarui, dan kepemimpinan diganti dengan sosok yang lebih bersih dan jujur. Desa perlahan bangkit, tapi rasa malu masih menggantung tebal di udara. Luka yang ditinggalkan Pak Haji tak hanya di tubuh Rani, tapi juga di kepercayaan masyarakat. Ia adalah peringatan bahwa gelar dan penampilan tak pernah menjamin kemuliaan hati. Dan bagi Rani, meski luka itu akan selalu membekas, ia kini memilih untuk menoleh ke depan. Hidup terus berjalan. Dan dia ingin berjalan di jalannya sendiri, bukan lagi di bawah bayang-bayang seseorang yang memakai agama sebagai topeng kekuasaan. Hari-hari di kota baru membawa nuansa yang asing, namun sekaligus melegakan. Rani bisa menghirup udara tanpa rasa takut, tanpa harus menghindari tatapan penuh tekanan dari orang-orang rumah. Meski hidup serba sederhana, setiap sudut rumah kontrakan kecil mereka menyimpan rasa damai yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap dari jendela dapur. Rani tengah menjahit pesanan mukena sederhana untuk tetangga seberang. Di sampingnya,
Seikat kain batik sisa dari kampung masih dilipat rapi. Tangannya mulai lincah. Jarum dan benang seolah menyatu dengan jiwanya. "Ran, pagi ini aku antar kamu ke toko bahan yuk. Sekalian cari makan di luar," kata Fauzi sambil memakai kemeja kerjanya yang lusuh tapi rapi. Rani menoleh dan tersenyum. "Mau makan apa, Bang?" "Yang penting bukan ayam goreng," canda Fauzi setengah tawa. Rani terdiam sejenak, lalu ikut tertawa kecil. Itu kali pertama ia bisa menertawakan masa lalu meski masih terasa perih. Namun, luka itu tak hilang begitu saja. Di malam-malam tertentu, Rani sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mendengar bunyi jeruji, suara ayam mencakar, dan teriakan dirinya sendiri. Trauma itu masih hidup di dalam mimpinya. Tapi kini, ia tidak lagi sendirian. Fauzi selalu berada di sampingnya. Ia tak pernah menyalahkan, tak pernah bosan mendengar ceritanya diulang-ulang. Bahkan jika Rani hanya duduk diam berjam-jam, Fauzi cukup hadir di sana, menggenggam tangan istrinya yang gemetar tanpa harus bicara. Rani mulai dikenal oleh warga sekitar sebagai penjahit yang telaten. Ia tak banyak bicara, namun hasil tangannya rapi dan menyentuh hati. Dari baju anak-anak, gamis, hingga sajadah kecil, semua dikerjakan dengan cinta. Ia mulai menerima pesanan dari luar kota lewat media sosial sederhana yang dibuatkan oleh Fauzi. Namun di balik senyumannya, ia menyimpan satu harapan, agar tak ada perempuan lain yang mengalami seperti dirinya. Satu hari, seorang ibu tetangga datang mengetuk pintu sambil menangis. Putrinya baru saja dipaksa menikah dengan pria yang lebih tua dan keras. Sang ibu tahu Rani pernah mengalami hidup dalam tekanan, dan hanya ingin mendengar nasihat dari seseorang yang mengerti rasa sakit itu. Rani mengajaknya masuk, membuatkan teh hangat, dan untuk pertama kalinya ia bercerita panjang. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Ia bercerita bagaimana awalnya ia diam, takut, dan terus bertahan meski batinnya hancur. Ia ceritakan tentang kandang ayam, tentang rambutnya yang dijambak, dan bagaimana ia diseret tanpa belas kasih oleh seseorang yang seharusnya ia hormati. Ibu itu menangis. Rani menggenggam tangannya dan berkata, "Kalau kita diam, orang seperti itu akan terus merasa paling benar. Jangan biarkan topeng kesalehan menutupi kebusukan. Tidak semua yang tampak suci itu benar. Kadang, yang paling lembut justru disakiti paling dalam." Kisah Rani perlahan menyebar. Bukan sebagai aib, tapi sebagai pelajaran. Ia tidak pernah menyebut nama Pak Haji, tidak membongkar secara terbuka. Ia hanya ingin orang-orang belajar, agar tidak lagi menilai seseorang hanya dari sehelai jubah atau suara lantang di mimbar. Di rumah sakit, kondisi Pak Haji masih terbaring. Tubuhnya hanya bisa digerakkan dengan bantuan. Ia mendengar kabar tentang Rani, tentang kehidupannya yang kini tumbuh menjadi lebih kuat, lebih tegar, lebih dihormati. Tangisan kembali mengalir dari sudut matanya yang buta. Bu Salmah, yang kini tinggal seorang diri, hanya bisa menatap suaminya dalam diam. Rumah mereka kosong. Peternakan dibongkar. Reputasi yang selama ini dibangun dengan penuh tipu daya, runtuh menjadi abu. Sementara itu, Rani tak pernah menyimpan dendam. Tapi ia juga tak ingin kembali. Luka yang pernah mengoyak hidupnya terlalu dalam untuk bisa ditambal dengan kata maaf. Ia telah menemukan kekuatan dalam penderitaan. Ia bukan lagi Rani yang dulu. Ia adalah Rani yang baru. Perempuan yang telah bangkit dari reruntuhan, membawa luka yang ia ubah menjadi kekuatan untuk menyelamatkan sesama. Dan langit kota pagi itu menjadi saksi bahwa bahkan dari luka yang paling perih, bisa tumbuh harapan yang tak terkalahkan. Waktu terus berjalan, namun jejak luka itu tak pernah benar-benar menghilang. Rani dan Fauzi menjalani kehidupan sederhana mereka di kota kecil dengan tenang, namun jauh dari rasa lalai. Setiap hari adalah perjuangan, bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga untuk tetap kuat berdiri di atas puing-puing masa lalu yang pernah hampir meremukkan segalanya. Rani mulai dikenal sebagai sosok yang bisa dipercaya. Bukan hanya sebagai penjahit,
tapi juga sebagai tempat curhat banyak ibu dan remaja perempuan yang mulai membuka diri padanya. Ia tidak pernah memberikan ceramah panjang, hanya mendengar. Tapi justru dari ketenangannya, banyak yang merasa dikuatkan. Sampai suatu hari, seorang pria dari desa asal mereka datang. Wajahnya letih, rambutnya mulai memutih, dan raut wajahnya menyimpan sesuatu yang mendesak. Ia adalah Pak Badrun, tetua desa yang dulu sering duduk bersama Pak Haji di teras masjid, membicarakan urusan kampung dan agama. Rani, Fauzi, maafkan saya datang tanpa kabar. Saya datang bukan untuk meminta, tapi untuk menyampaikan, ucapnya pelan saat duduk di ruang tamu kecil mereka. Rani dan Fauzi saling berpandangan. Pak Badrun menarik napas panjang. Pak Haji, sudah tidak punya harapan untuk sembuh. Dokter sudah angkat tangan. Ia hanya bisa hidup dengan alat bantu. Tapi yang membuat saya ke sini adalah pengakuannya. Rani menatap pria tua itu dengan sorot mata yang perlahan berubah. Dia minta semua hartanya disedekahkan. Peternakan, rumah, sawah, bahkan perabot rumah tangga. Ia bilang, itu semua tidak ada nilainya kalau dibangun dari kezaliman. Dan ia bilang, kalau dia meninggal, tidak usah dimakamkan di tempat kehormatan. Letakkan saja di tanah manapun yang bisa menerima mayatnya. Fauzi terdiam. Tangannya mengepal di pangkuan. Pak Badrun melanjutkan, beliau juga minta satu hal, tapi tidak bisa menyampaikannya langsung. Ia ingin kamu tahu, Ran, dia tidak minta kamu memaafkan, karena itu terlalu berat. Dia hanya ingin kamu tahu bahwa Allah sudah menghukumnya, jauh lebih kejam daripada manusia manapun bisa menghukumnya. Air mata Rani menetes. Ia menunduk, tubuhnya gemetar. Pak Badrun berdiri pelan. Keadilan itu tidak selalu datang lewat pengadilan. Kadang, Allah mengirimkan langsung, bahkan lewat makhluk kecil yang tak pernah kita duga. Seperti ayam-ayam yang dulu dia sakiti, yang kini menjadi malaikat penggugur harga dirinya. Setelah pria tua itu pergi, Rani duduk lama di teras. Fauzi duduk di sampingnya. Mereka tak bicara satu kata pun. Tapi di dalam dada mereka, ada sesuatu yang sedikit lebih ringan. Bukan karena luka telah sembuh, tapi karena luka itu tak sia-sia. Beberapa minggu kemudian, kabar kematian Pak Haji datang lewat surat yang dikirim oleh Pak Badrun. Ia meninggal dalam keadaan sendiri, tanpa upacara besar, tanpa kain kafan mewah, tanpa dipeluk oleh anak-anak yang dulu ia banggakan. Hanya liang tanah biasa, dan suara lirih dari seorang ustadz yang membacakan talqin tanpa hiasan apapun. Rani tidak datang. Ia hanya berdoa di rumah. Ia tidak meneteskan air mata, tidak pula merasa lega. Yang ia rasakan adalah diam yang dalam, seperti ruang kosong di dadanya yang tidak perlu diisi lagi. Fauzi memeluknya dari belakang, membisikkan, kita sudah cukup jauh dari tempat itu. Kita tidak perlu kembali. Kita hanya perlu berjalan terus ke depan. Rani mengangguk. Di tangan kirinya, ia menggenggam sebuah bros lama yang dulu pernah diberikan oleh mertuanya. Masih ada sisa darah kering di balik logamnya. Ia menatap benda itu, lalu meletakkannya di dalam kotak kecil dan menguncinya. Masa lalu tidak perlu dilupakan. Tapi ia tidak boleh lagi mengikat langkah mereka. Karena keadilan sejati tidak perlu dituntut. Ia datang dengan cara paling halus, paling menusuk, dan paling pasti. Keadilan dari Allah, yang tak pernah salah dalam menimbang, tak pernah lupa dalam mencatat. Rumah besar bercat putih itu kini berdiri seperti bangkai raksasa yang ditinggalkan. Dinding-dindingnya mulai mengelupas, jendela-jendela kusam tak pernah lagi dibuka, dan halaman belakang yang dulunya dipenuhi kandang ayam kini hanya tersisa tiang-tiang bambu lapuk dan sisa bulu yang menempel di tanah. Tak ada yang berani masuk. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain bola di sekitar sana, memilih menjauh. Katanya, malam-malam suka terdengar suara ayam berkokok padahal kandangnya udah nggak ada. Bisik salah satu warga. Kadang juga terdengar suara perempuan menangis. Sahut yang lain. Warga menyebutnya rumah mati. Bukan karena penghuninya tiada,
tapi karena jiwanya telah dicabut oleh dosa-dosa yang tertumpuk selama puluhan tahun. Rumah itu bukan lagi tempat tinggal. Ia telah menjadi penanda kehancuran sebuah kebanggaan, kuburan bagi harga diri yang dulu diagungkan. Bu Salmah tinggal seorang diri. Anak-anaknya yang lain menjauh sejak kebenaran terkuak. Mereka merasa hancur. Nama keluarga yang dulu dielu-elukan, kini menjadi bahan gunjingan di pasar dan masjid. Pagi itu, Bu Salmah duduk di beranda rumah, menatap sepi jalanan yang dulu ramai dengan tamu. Tangannya memeluk album foto yang lusuh. Di dalamnya ada foto pernikahan Fauzi dan Rani. Wajah mereka tampak bahagia, polos, dan penuh harapan. Air mata Bu Salmah jatuh membasahi halaman foto. "Maafkan Ibu, Rani. Ibu terlalu takut, terlalu tunduk pada lelaki yang Ibu anggap pemimpin. Padahal Ibu tahu hatinya sudah busuk sejak lama." Ia menutup album itu dan menatap langit. Semua sudah terlambat, semua sudah dibayar mahal. Di sisi lain, desa mencoba bangkit. Masjid direnovasi, takmir diganti, dan kegiatan keagamaan dikembalikan kepada sosok-sosok baru yang lebih ikhlas dan jujur. Kepala dusun memasang papan kecil di depan rumah Pak Haji bertuliskan, "Ini adalah pengingat. Jangan biarkan kesalehan hanya sebatas tampilan. Carilah pemimpin dari kejujurannya, bukan dari panjangnya jubah." Beberapa warga menangis membaca tulisan itu. Bukan karena kesedihan, tapi karena malu, bahwa selama ini mereka terlalu mudah tertipu oleh kata-kata manis dan wajah yang pura-pura bersinar. Sementara itu, di kota kecil tempat Rani dan Fauzi tinggal, kehidupan mereka terus berjalan. Fauzi sudah membuka bengkel servis kecil di depan rumah. Rani masih menjahit, kini mulai dibantu oleh dua tetangga perempuan yang ia ajarkan secara perlahan. Ia tidak hanya membagi rezeki, tapi juga semangat, bahwa dari luka bisa tumbuh kekuatan. Setiap Jumat, Rani menyisihkan sebagian penghasilannya untuk dikirim ke desa. Tapi bukan ke rumah Pak Haji. Ia kirim ke masjid, ke anak yatim, dan ke janda-janda yang dulu sering dibohongi dengan dagangan haram. Ia tak ingin namanya disebut. Ia hanya ingin menebus apa yang dulu pernah ia bagikan, tanpa tahu itu adalah kebusukan. Satu sore, Rani menerima sepucuk surat, tanpa nama pengirim. Isinya singkat. "Rani, kau bukan hanya menantu. Kau adalah cermin kebenaran yang menghancurkan kebohongan bertahun-tahun. Semoga Allah menjagamu selalu." Rani tersenyum kecil. Surat itu dilipat, lalu ia simpan di dalam Al-Quran yang selalu ia baca setiap malam. Ia tidak tahu siapa yang menulisnya. Tapi ia tahu, kebenaran yang dulu ia pertahankan dengan air mata dan darah kini telah membuka banyak mata. Di rumah mati itu, angin berembus pelan. Tiada suara ayam, tiada suara zikir. Hanya suara waktu yang terus berjalan, membawa cerita tentang seorang menantu yang dijambak, diikat, dan dihancurkan tapi tak pernah kalah. Pagi itu, mentari menyinari pekarangan kecil di depan rumah kontrakan yang ditinggali Rani dan Fauzi. Angin berhembus lembut, mengayun daun-daun pepaya yang tumbuh dari biji yang Rani tanam berbulan lalu. Semuanya tumbuh perlahan, sama seperti dirinya. Di dalam rumah, Fauzi sedang mengepel lantai, sesekali bersiul pelan, mengisi pagi mereka dengan semangat yang sederhana tapi hangat. Rani duduk di ruang tengah, menyulam sajadah kecil pesanan dari seorang ibu yang tinggal di kota sebelah. Tidak ada kemewahan, tidak ada pujian. Tapi di rumah itu, kejujuran dan ketulusan menjadi pondasi yang jauh lebih kuat daripada pilar rumah Pak Haji yang megah namun penuh dusta. Hari itu, mereka berdua berencana pergi jauh, bukan untuk meninggalkan masa lalu, tapi untuk membuka lembar baru. Fauzi mendapat tawaran pekerjaan tetap sebagai teknisi di sebuah toko elektronik besar. Rani pun mulai dihubungi oleh komunitas kecil yang ingin belajar menjahit darinya secara rutin. Semua berjalan perlahan tapi pasti. Namun sebelum pergi meninggalkan kota itu, Rani meminta satu hal kepada suaminya. "Aku ingin ke desa sekali saja. Bukan untuk menetap. Aku ingin berdiri di depan rumah itu, bukan karena rindu,
tapi supaya hatiku benar-benar selesai. Fauzi terdiam. Tapi ia tahu, luka yang tidak dihadapi hanya akan terus bersembunyi di dalam dada. Maka mereka pun berangkat. Naik mobil sewaan, menyusuri jalan yang dulu mereka lewati saat keluar dari neraka diam-diam. Sesampainya di desa, semuanya tampak berbeda. Masjid sudah diperbaiki. Warung-warung lebih ramai. Warga tidak lagi saling membisikkan aib, tapi mulai saling menatap dengan jujur. Seolah-olah satu bencana telah membentuk karakter desa menjadi lebih hati-hati dan bersih. Rumah Pak Haji masih berdiri, tapi kini tak ada siapapun di dalamnya. Pagar kayu tumbang sebagian. Daun kering menumpuk. Dindingnya penuh retakan. Sebuah rumah yang tidak lagi bernyawa. Rani turun dari mobil, berjalan pelan ke halaman depan. Ia berdiri di sana, menghadap pintu yang tertutup rapat. Ia tak menangis. Ia hanya menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Seperti membuang satu beban yang selama ini menyesakkan dadanya. Fauzi datang berdiri di sampingnya. Kalau kamu mau masuk. Rani menggeleng lembut. Aku nggak perlu melihat bagian dalamnya. Aku sudah pernah dikurung di dalamnya. Dan sekarang aku sudah bebas. Mereka berdua berdiri sebentar. Angin menerpa wajah mereka. Di kejauhan, terdengar suara adzan zuhur dari masjid desa. Lantunan itu menggema lembut, membasuh seluruh luka masa lalu dengan ketenangan baru. Sebelum pergi, Rani menulis sepucuk surat. Ia lipat rapi dan selipkan di celah pagar rumah itu. Untuk siapapun yang membaca ini, rumah ini adalah saksi dari dua hal, kekejaman dan keadilan Allah. Jika kau masuk ke sini suatu hari nanti, jangan hanya lihat bangunannya, rasakan isinya. Karena setiap dinding menyimpan jeritan yang tak terdengar. Mereka pun pergi, tak lagi menoleh ke belakang. Bukan karena ingin melupakan, tapi karena kini, hati mereka sudah utuh kembali. Dan kehidupan baru sudah menanti di depan, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bukti bahwa mereka pernah jatuh dan memilih bangkit.